Rangkuman perjalanan hidupku. Aku lahir dengan kondisi cerebral palsy yang memengaruhi kendali saraf tubuhku. Sejak kecil, pikiranku jernih dan mampu menangkap banyak hal, tetapi tubuhku tidak selalu bisa mengikuti. Jurang antara pikiran dan tubuh inilah yang sejak awal membuatku sering disalahpahami. Orang-orang di sekitarku, terutama keluarga, memakai logika sederhana. Kalau tubuhku lengkap dan utuh, maka seharusnya bisa kugunakan dengan baik. Hanya butuh disiplin dan kemauan. Keyakinan itu semakin kuat karena sejak dulu selalu ada kalimat dokter yang dikutip ulang, kondisi ini hanya soal latihan. Padahal aku tidak pernah mendengar langsung dari dokter yang bersangkutan. Aku tidak tahu siapa dia, kapan tepatnya ia berkata begitu, dan dalam konteks apa. Yang ku tahu, kalimat itu terus diulang-ulang sejak aku kecil hingga remaja, seolah kebenaran mutlak. Akibatnya, setiap kali tubuhku bereaksi tanpa niat dan aku berusaha menjelaskan, aku justru dianggap keras kepala atau tidak mau diatur. Lama-lama, aku sendiri sempat percaya bahwa akulah yang salah. Sejak kecil, aku dibawa ke berbagai pengobatan, medis maupun alternatif. Dari pijat, berendam di air yang dipercaya berkhasiat, hingga pengobatan balian. Dalam pengobatan balian itulah aku pernah ditusuk pahaku dengan taring binatang, sambil didiagnosis bahwa aku kerasukan makhluk halus. Waktu itu memang tidak disebut setan secara spesifik, tetapi intinya ada makhluk di luar diriku yang ikut memengaruhi. Sebagai anak kecil, aku menafsirkannya dengan sederhana. Makhluk itu nakal dan suka mengganggu. Aneh memang, tapi justru tafsir itu membuatku tidak merasa sakit hati. Yang kupahami saat itu bukan aku yang salah, melainkan makhluk nakal itu. Baru setelah dewasa aku sadar bahwa fokus orang-orang sejak dulu selalu pada tubuhku, bukan pada psikologi atau luka batin yang menyertai. Aku pun tumbuh dengan paradoks. Di satu sisi aku dimanjakan, dibelikan mainan, diajak jalan-jalan, dilayani kebutuhanku. Di sisi lain, aku sering menangkap tatapan dingin, komentar yang menyalahkan, atau sikap yang membuatku merasa rendah diri. Aku tahu orang-orang di sekitarku melakukan semua itu dengan niat baik, dengan cara pandang yang mereka miliki saat itu. Tetapi ada satu aspek yang terabaikan, psikologi dan luka batin. Di titik inilah aku mulai melihat bahwa kedewasaan tidak sama dengan kepatuhan pada norma sosial. Banyak orang tampak dewasa karena bisa mengikuti aturan atau menjaga citra, tetapi tidak selalu mampu mendengarkan rasa. Padahal bagi anak-anak seperti diriku, kebutuhan terbesar bukan hanya pada tubuh, melainkan juga pada hati. Didengarkan, dimengerti, dan diterima tanpa penghakiman. Kini aku sudah dewasa. Dan lewat pencarianku sendiri, aku mulai memahami bahwa cerebral palsy bukan sekadar soal latihan. Ia adalah kondisi saraf yang kompleks, yang tidak bisa dipisahkan dari aspek mental dan emosional. Sayangnya, pemahaman itu baru kutemukan ketika tubuhku sudah makin berat dan suaraku makin sulit didengar. Aku menuliskan kisah ini bukan untuk menyalahkan, apalagi menuduh. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa pola pengasuhan dan keyakinan yang diwariskan bisa meninggalkan jejak yang dalam. Bahkan ketika orang-orang yang menjalaninya sudah lupa. Luka batin sering dianggap tidak nyata, atau malah dikira sebagai kelemahan. Padahal, luka batin yang tidak disadari bisa membentuk pola perilaku seumur hidup. Aku percaya aku tidak sendirian. Banyak anak lain tumbuh dengan pengalaman serupa. Tubuh mereka dirawat, kebutuhan fisik dipenuhi, bahkan kadang dimanja, tetapi rasa mereka tidak pernah benar-benar didengar. Karena itulah aku ingin suaraku sampai pada siapa saja yang peduli, agar cerita seperti milikku tidak lagi berulang tanpa disadari. Tubuh yang tampak utuh, tapi tak sepenuhnya dimengerti. Sejak dulu, aku sering merasa bahwa orang-orang di sekitarku tidak sepenuhnya menyadari apa yang sebenarnya aku hadapi. Mereka hanya melihat kelumpuhan dan keterbatasan gerakku, seolah persoalanku berhenti di sana. Padahal yang terjadi jauh lebih kompleks dari sekadar itu. Kelahiranku membawa sistem saraf yang bekerja dengan cara berbeda. Sedikit saja rasa tidak nyaman di hati, entah karena cemas, takut, atau sedih, bisa langsung berpengaruh pada tubuhku. Ototku menegang, gerakku menjadi sulit dikendalikan, dan semuanya terasa seolah tubuh ini ikut bicara tanpa bisa aku hentikan. Aku sudah merasakannya sejak kecil, jauh sebelum mengenal ponsel, jauh sebelum bisa menceritakannya dengan kata-kata. Namun setiap kali aku berusaha menjelaskan, yang kudapat seringkali hanya kritik atau penilaian terhadap cara berpikirku. Seolah masalahnya hanya soal niat, atau kurang latihan, atau kurang usaha. Aku tidak pernah menyangkal kata-kata dokter yang mengatakan bahwa kondisiku hanya bisa terbantu lewat latihan. Tapi ada hal yang tidak pernah mereka lihat.
Bagaimana aku bisa merasa aman untuk berlatih, jika dalam prosesnya aku harus menghadapi rasa takut dan tegangan yang membuat tubuhku sendiri menolak untuk tenang? Latihan memang penting, tapi rasa aman juga penting. Tanpa rasa aman, setiap gerakan bisa menjadi sumber tekanan baru, baik bagi tubuh maupun bagi batin. Apalagi di hadapan orang-orang yang hanya menilai dari tampilan luar. Tubuh yang tampak utuh, kemampuan untuk terlihat normal sesekali, seakan itu bukti bahwa aku tidak sesulit yang mereka kira. Padahal, justru di balik momen-momen ketika aku terlihat normal, aku sedang berjuang keras agar tubuhku mau diajak bekerja sama. Menariknya, tubuhku juga bisa menunjukkan sisi yang sebaliknya. Ketika aku merasa aman, misalnya saat menonton televisi, menikmati lagu, atau tenggelam dalam suasana yang tenang, ototku bisa ikut rileks. Gerakanku menjadi lebih halus, tidak tegang, dan kadang hampir terlihat normal. Momen-momen itu sering membuat orang lain bingung, dan bahkan mengira aku sebenarnya bisa jika mau. Padahal yang membuat tubuhku bisa tenang bukan karena aku tiba-tiba mampu, melainkan karena aku merasa aman. Rasa aman itulah yang membuat sistem sarafku berhenti waspada dan membiarkan tubuhku bergerak lebih lembut. Mereka melihat hasilnya. Tapi aku yang merasakan perangnya. Tentang masa kecil, proses adaptasi, dan pemahaman yang tak pernah lengkap. Kalau aku menoleh ke masa kecilku, semuanya tampak sederhana dan hangat. Aku tidak pernah diperlakukan dengan keras. Bahkan ketika tubuhku tiba-tiba menghentak saat melihat artis cantik di televisi, semua orang hanya tertawa, menganggap itu lucu. Aku pun ikut tertawa, kadang malu, tapi tidak merasa bersalah. Karena memang tidak ada yang marah, tidak ada yang menilai. Namun seiring waktu, aku baru menyadari sesuatu. Mungkin dulu aku bukan benar-benar dimanjakan, tapi dimaafkan tanpa dipahami. Orang-orang tertawa bukan karena mereka paham, tapi karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhku. Dan karena tidak ada yang menjelaskan, aku pun belajar ikut tertawa, agar terlihat wajar, agar tidak membuat suasana canggung. Itulah awal dari kebiasaanku menyembunyikan banyak hal, bukan untuk berbohong, tapi karena aku sadar tidak semua orang siap memahami sesuatu yang tidak kasat mata. Tubuhku punya logikanya sendiri. Ada gerak yang tidak bisa kuatur, ada ketegangan yang muncul tanpa aba-aba, dan ada rasa takut yang bukan pada situasinya, melainkan pada penilaian orang terhadap reaksiku. Kadang aku bukan takut bereaksi, tapi takut dianggap berlebihan. Bukan takut gagal, tapi takut disalahpahami. Dulu aku bahkan tidak berani mandi dengan air dingin. Bukan karena dinginnya, tapi karena aku tahu tubuhku bisa bereaksi spontan, dan itu bisa membuatku dimarahi atau dianggap merepotkan. Sampai suatu hari yang sangat panas, orang tuaku menyarankan untuk mencoba tanpa air hangat. Aku ragu, tapi ku coba juga. Dan ternyata tidak seburuk yang kuduga. Sejak saat itu, aku mulai berani mandi dengan air dingin. Bagi orang lain, mungkin itu hal kecil. Tapi bagiku, itu sebuah kemenangan batin. Bukan karena aku menaklukkan rasa takut, tapi karena aku akhirnya menemukan titik seimbang antara tubuhku dan pikiranku. Kadang aku berpikir, kalau orang tahu aku sekarang bisa mandi air dingin, mungkin mereka akan menganggap bahwa dulu aku hanya terlalu takut. Tidak ada yang benar-benar mengatakan itu, tapi pikiranku sering membawa ke arah sana, karena dalam banyak hal lain, aku memang sering disalahpahami begitu. Begitulah proses adaptasiku. Tidak pernah cepat, tapi selalu penuh kesadaran. Aku tidak menolak perubahan, hanya berusaha memastikan bahwa setiap langkahku tidak lahir dari tekanan, melainkan dari pemahaman. Karena bagiku, adaptasi bukan soal membuktikan bahwa aku bisa seperti orang lain, tapi tentang menerima bahwa tubuhku punya waktu dan cara sendiri untuk berdamai dengan dunia.